Halo semuanya, selamat datang di podcast kita. Hari ini kita bakal ngobrol santai tapi tetap serius sedikit nih. Soalnya topik yang kita bahas lumayan panas nih karena topik-topik ini cukup diperbincangkan di akhir-akhir ini. Oke, kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, saya Ulung Satria Dharma dengan NIM 10 10 12 400 195. Oke, halo semuanya. Saya Diastra Afila Zandra dengan NIM 1010 24 10101 24 00 273. Sebelumnya maaf nih sambil minum. Haus soalnya cuy. Hmm. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Muhammad Farhan Ramadan dengan NIM 10 10 12 430 008. Tapi diperhatiin dari tadi dia kok minum susu itu terus ya? Enak cuy soalnya susunya cuy. Gua kangen nih kemarin-kemarin kan gua habis sakit kan. Nah, sama dokter nggak boleh minum susu. Hari ini kebetulan gua udah sembuh jadi bisa lah minum susu. Tapi sadar nggak sih ini susu apa yang gua minum? Ini susu MBG cuy. Yang kita mau bahas Wih. sekarang. Lumayan Ah, dapat. nah, ngomongin susu yang dia minum di podcast kali ini, tahu kan arah pembicaraan kita di mana? Nah, kita mau ngomongin MBG nih. Kalian sadar nggak sih kalau program ini sekarang banyak banget pro dan kontranya di masyarakat? Karena beberapa ada yang teredar di media sosial maupun di berita, kabar baik maupun kabar yang tidak mengenakan tentang program dari MBG tersebut. Khususnya setelah kejadian yang lumayan besar di Bandung Barat kemarin. Nah, bener banget lagi. Apalagi akhir-akhir ini banyak banget dibahas di mana-mana gitu. Termasuk susu yang diminum sama dia tadi. Hmm. Oke, jadi gini cuy. Kan program makanan bergizi gratis apalah itu MBG itu kan. Itu tuh diluncurinya tahun 2025. Tujuannya bagus ya emang karena orang-orang kan memilih presiden dan wakil presiden tersebut salah satu programnya karena ada MBG ini. Kebetulan baru dapat dijalankannya tahun 2025 kemarin. Nah, tujuan dari para apa namanya para pemerintah untuk membuat program ini tuh katanya buat ngurangin masalah-masalah gizi yang ada di Indonesia. Contohnya kayak stunting, terus ya masih banyak lagi lah. Oke, sebelum kita lanjut di pembahasan yang lebih dalam, mungkin kita bisa kasih tahu nggak sih stunting itu apa? Mungkin beberapa ada yang nonton belum tahu lah, masih bertanya-tanya, Bang, stunting itu apa, Bang? Bang, stunting itu apa, Bang? Bisa yang ada yang dijelasin nggak? Oke, teman-teman semua. Jadi di sini aku mau jelasin nih, stunting itu apa sih? Tuh. Jadi stunting itu kondisi di mana anak itu mengalami kekurangan gizi kronis. Jadinya pertumbuhan fisik dan perkembangan otak mereka itu terhambat gitu. Indonesia sebenarnya masih punya masalah stunting yang cukup serius sih. Jadi program ini dirancang untuk mengatasi hal tersebut gitu. Oke, terus kan apa namanya waktu itu tuh pemerintah tuh pernah bilang kan 19 juta lapangan pekerjaan. Tahu lah itulah viral kan ya. Jadi eh, sebenarnya si MBG ini tuh nggak cuman dibuat untuk menekan angka stunting dan penyakit gizi lainnya di Indonesia, tapi si MBG ini tuh dapat meningkatkan UMKM Indonesia, naikin ekonomi Indonesia. Contoh kayak mungkin petani dan perusahaan-perusahaan banyak yang diajak kerjasama untuk MBG ini dibayar pemerintah. Lalu, aduh maaf, lalu kan yang namanya program MBG ini butuh banyak orang, banyak pekerjaan ya. Nah, itu mungkin yang dibilang dengan membuat lapangan pekerjaan di mana karena MBG butuh banyak pekerjaan. Contohnya kayak supir yang ngangkut ke sekolah-sekolah,
kayak pihak catering pun pasti harus menambah orang dong, karena biasanya satu catering itu bisa ngirim buat eh, 2 sampai 5 sekolah kalau nggak salah. Jadi cukup banyak lah tugasnya. Gitu. Oke, oke. Berarti dari apa yang Diastra bilang tadi, kita bisa simpulin nih, ada beberapa manfaat. Yang pertama itu ada kesejahteraan sosial, dan kedua ada ekonomi lokal. Bener nggak? Ya, benar-benar banget itu. Oke, benar banget sih. Jadi seperti yang dijelaskan Diasa tadi, itu secara strategis dan visioner. Jadi negara ini sudah mencoba melayani masyarakat itu dengan cara yang inklusif. Tetapi seperti yang kita sudah ketahui, tantangan itu selalu ada pada tahap pelaksanaannya. Menarik juga ya dari apa yang kalian jelasin, permasalahan lah, terus inovasi-inovasi yang kreatif, terus membuka lapangan kerja. Itu tuh bikin membuat di kedepannya nanti membuat tantangannya itu cukup berat nggak sih? Iya sih, itu berat banget. Masalahnya gini kan, kemarin tuh kalau nggak salah di bulan September ya, kalau nggak salah September tahun 2025 kemarin tuh, jadi masalahnya muncul karena emang mungkin program ini diluncurkan tapi tidak disiapkan dengan begitu baik. Kemarin tuh masalahnya cukup besar karena ya bayangin aja gitu ya, anak-anak sekolah, sekolah demi ya belajar lah dapat ilmu, terus mereka udah senang dikasih makan siang gratis, ternyata malah keracunan, mungkin entah dari makanan yang expire atau gimana mungkinnya, dan itu masalah besar banget sih karena kasusnya cukup lama ditanganin lah. Benar banget tuh yang dibilangin Mas Diastra tadi. Jadi lebih dari 1.300 siswa itu terdampak dalam waktu yang sangat singkat gitu. Oke, berarti yang awalnya tadi aku mikir ya, oh program ini menarik sih. Terus terutama ada beberapa betul banget ada permasalahan stunting lah, gizi dan lain-lain. Aku tuh ekspektasinya program ini tuh lancar lah, nggak ada hambatan, nggak ada jalan berlubang gitu. Cuman semakin ke sini tuh kayak semakin banyak berita, apalagi disebutin dari Farhan lebih dari 1.300 siswa terdampak. Itu udah berapa sekolah? Itu pasti bikin kepercayaan, apalagi orang tua murid-murid itu udah nggak percaya lagi gitu sama program kayak gini tuh. Ya itu bener banget, itu masalahnya gini kan, orang tua tuh ya kayak yang tadi aku bilang tuh sebelumnya, anak-anak itu sekolah kan, orang tua tuh berharapnya ke sekolah, ya udah aku nggak usah capek masak gitu, akhirnya karena anakku bakal dapat makanan di sekolah, makan siang, jadi aku nggak usah masak, uang juga bisa ke cut off gitu kan, uang jajan. Ternyata tiba-tiba ditelepon sama sekolah kan, bukan kabar baik, tiba-tiba diteleponnya, Bu maaf anak ibu atau bapak gitu kan keracunan, lagi dirawat di rumah sakit ini. Kan apa ya, kalau saya jadi orang tua di situ saya juga sedih sih, emosi juga iya gitu kan, karena pasti bingung juga kita mau nyalahin siapa gitu. Salah pemerintah juga ya nggak tahu, mungkin bisa juga salah distribusinya atau gimana, kita kan ya bingung lah gitu, sebagai orang tua pasti pada bingung siapa yang harus disalahin. Hmm. Jadi menurut aku nih disitulah hal yang cukup penting dari perspektif dari kewarganegaraan itu. Jadi kepercayaan publik ini pada program ini langsung seketika goyah gitu. Yang sebelumnya publik anggap program ini sangat bagus, juga bisa membuka lapangan pekerjaan, tetapi akhir-akhir ini tiba-tiba jadi pertanyaan buat publik gitu. Kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Oke, oke, betul betul juga sih. Berarti tuh bukan cuma soal kesehatan fisik atau kesehatan anak-anak aja ya.
tapi juga tentang kepercayaan masyarakat, publik, terutama orang tua dari murid-murid tersebut terhadap pemerintah itu kayak bikin nggak percaya diri lagi, kayak mungkin bisa em, membikin kepercayaan itu pudar terhadap orang tua gitu. Ya itu tepat banget itu. Masalahnya gimana ya? Jadi ketika sebuah negara gitu mengadakan yang namanya sebuah program, terus tiba-tiba nih, bayangin si program ini tuh malah terjadi satu hal yang gak enak gitu. Tapi dan hal yang gak enak itu benar-benar hancur gitu, benar-benar bikin negara sampai panik, bikin orang tua kayak beberapa orang tua sampai ada yang udahlah nggak usah dimakan MBG-nya, udahlah sini bekal lagi aja dari rumah gitu kan. Jadi karena ya jadi pada nggak percaya gitu lah. Terus yang namanya program pemerintah kan kalau misalkan masyarakat udah nggak percaya, mau gimana gitu, nggak bisa diterusin gitu. Bukan nggak bisa diterusin, lebih tepatnya ke sulit untuk diteruskan karena setiap program itu butuh dukungan dari masyarakat kan. Jadi di sini aku mau jelasin suatu teori nih. Teorinya itu namanya itu social trust dari Fukuyama. Jadi dia di dalam teori tersebut dia bilang tingkat kepercayaan publik ini terhadap pemerintah itu sangat dipengaruhi oleh tiga hal. Yang pertama itu ada transparansi, yang kedua itu akuntabilitas, dan kemampuan pemerintah merespon krisis ini dengan cepat gitu. Oke, berarti yang sebelumnya program ini tuh dibuat dengan tujuan yang baik, tujuan yang jelas, terus bagus juga, banyak yang mendukung. Yang awalnya ekspektasinya itu tinggi, cuman semakin kesini tuh jadi banyak kasus, ya nggak sih? Terus buat ini adalah menjadi tantangan besar, apalagi untuk ketiga hal tersebut tadi ya, yang transparansi, akuntabilitas, kemampuan perintah merespon krisis dengan cepat, gitu. Cepat sekali sih, tapi kalau pemerintah lambat atau lambat dalam mengatasi hal ini atau tidak transparan dalam artiannya, kepercayaan publik ini akan semakin jauh lebih dalam lagi gitu. Tapi kalau mereka cepat dan terbuka, kepercayaan publik ini bisa pulih dengan cepat juga. Ya, terus untungnya kita sebagai orang-orang yang kuliah di Jawa Barat lah ya, pemerintah Jawa Barat itu cukup tangkas ya ketika dengar masalah ini, mereka dengan sigap langsung berusaha untuk apa ya, menekan angka keracunannya lah. Sampai mungkin kemarin aku masih belum dengar sih sampai apa ya, terakhir kali itu sekitar bulan Oktober apa Desember, aku masih udah nggak dengar lagi sih di situ ada keracunan lagi. Belum dengar lah. Atau mungkin belum lihat berita kok. Oke, aku sih penasaran ya, waktu pemerintah daerah Jawa Barat itu cepat dalam merespons itu, hal yang pertama mereka lakuin atau pikirin itu apa ya menurut kalian? Jadi kemarin yang aku lihat itu pemerintah itu langsung menetapkan kasus ini ke dalam kasus yang luar biasa atau KLB gitu. Langkah pertama pemerintah ini sangat penting untuk menunjukkan pemerintah itu sangat serius mengatasi kasus ini, bukan sekedar main-main gitu. Nah iya, benar banget. Terus aku tuh punya teman yang temannya tuh ternyata sementara yang kerja di MBG itu dipecat dulu. Jadi karena kemarin masalahnya itu sangat besar ya. Apalagi kemarin tuh kalau nggak salah di daerah Cihampelas, Bandung Barat, sama di daerah Lembang ya. Itu cukup banyak, cukup padat. Jadi pemasok-pemasok dari MBG-MBG yang terdampak, maaf, sekolah yang terdampak gitu ya, itu tuh sama pemerintah di cut off dulu, di PHK lah semuanya gitu. Ya cukup kasihan sih ngedengarnya, tapi karena sebenarnya worth it nih, kayak kalau misalkan ada masalah, terus pemerintahnya cepat dan kalau misalkan itu emang satu-satunya solusi ya kenapa enggak gitu kan.
Betul sih, apa yang dia bilang tadi menurut aku juga betul banget karena eh, kasusnya udah menyebar banyak dan korbannya juga banyak. Jadi langkah pencegahannya itu langsung di-cut gitu, langsung di-cut. Ya walaupun ada ruginya, ada nggak enaknya. Cuman menurutku demi memotong korban-korban yang akan datang, itu sih pencegahan yang bagus banget sih menurutku. Ya, benar banget sih dari yang dijelasin Des tadi. eh, Langkah pemerintah itu sudah tepat sekali untuk menunjukkan bahwa kasus ini merupakan kasus serius untuk mengembalikan kepercayaan publik tadi. Tapi dari perspektif hukum, langkah hak warga negaranya. Kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 24H ayat 1 itu mengatakan bahwa setiap eh, orang itu berhak untuk mendapatkan perlindungan kesehatan. Ya, jadi mungkin tadi Mas Farhan agak putus-putus ya. Jadi sebenarnya yang kalau saya dengar tadi tentang undang-undang ya, betul. Terus kita bahas juga tanggung jawab pemerintah, di mana si pemerintah ini ketika mengusulkan ya namanya itu, mengusulkan sebuah program. Jangan sampai usulan itu cuma opini, terus ya udah kayak opini, adain, terus ada masalah pun didiemin. Tapi ya harusnya usulan tersebut menjadi sebuah kewajiban yang terrealisasi dan juga terorganisir. Jadi ya nggak bakal banyak korban lagi lah gitu. Tepat sekali sih untuk pemerintah sejauh ini juga melakukan evaluasi total terhadap seluruh rantai pasok pangan MBG ini. Mulai dari produksinya, penyimpanannya itu, hingga distribusinya. Mereka bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional untuk membentuk satuan tugas pengawasan EPG di setiap wilayahnya itu. Oh, oke 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 oke. Berarti mereka itu mencoba untuk masuk ke fundamental banget ya, bukan cuman respon darurat aja gitu nggak sih? Iya, benar banget. Jadi pemerintah itu juga memberikan pelatihan kepada pelatihan keamanan pangan itu kepada semua pengelola dapurnya untuk memastikan Buat semuanya, mohon maaf ya tadi ada kesalahan teknis yang mengharuskan kita tag ulang, tapi nggak apa-apa kok, aman aja. Mungkin boleh Farhan tadi melanjutkan apa yang tadi bilang. oke, jadi yang telah dijelaskan oleh Dias tadi itu benar banget tuh. Pemerintah itu juga memberikan pelatihan keamanan kepada semua pengelola dapurnya untuk memastikan eh MBG ini sesuai dengan standar kualitas makanannya terjaga ke depannya gitu. Iya, betul. Terus, aduh maaf. Terus yang menarik lagi tuh dia si masyarakat ini nggak cuma satu suara loh, ada yang pro, ada yang kontra gitu. Wait, 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 wait. Satu suara, ada pro dan kontra. Itu maksudnya gimana? Nggak satu suara. Iya, nggak satu suara itu maksudnya gimana? Oke, jadi gini loh. Eh, ada yang setuju, bukan pro kontra ya. Jadi ada yang misalkan ya, mereka itu oh ya udahlah nggak apa-apa, soalnya kan masih apa namanya masih uji coba, masih masih tahap awal lah gitu, masih baru-baru diterapin gitu kan. Terus ada juga yang kayak nyalah-nyalahin pemerintah gitu kan, kayak dikit-dikit pemerintah tuh nggak becus apa apalah gitu kan. Ada yang kayak gitu ada. Jadi gitu yang dimaksud yang nggak satu suaranya tuh. Masih ada juga kok yang kayak setidaknya MPG ini jalan. Ada yang kayak gitu. Iya, jadi dia tuh kayak terbagi dua gitu. Jadi sebagian masyarakat kehilangan kepercayaan besar-besaran karena mereka itu merasa pengawalan awal program ini sangat lemah gitu. Bagaimana bisa sampai ada bisa keracunan massal gitu. Bahkan tadi dibilang ada lebih dari 1.300 anak itu bisa keracunan.
Jadi menurut aku ini pertanyaan itu sangat wajar dipertanyakan oleh masyarakat. Oke, jadi Hmm. mereka itu terima risiko karena manfaatnya gitu. Lebih dari itu sih. Mereka itu percaya bahwa kasus yang terjadi adalah masalah teknis yang bisa diperbaiki, bukan kesalahan fundamental dari program itu sendiri. Nah, terus ada hal yang dalam juga nih dari sosiologi, di mana masyarakat itu kan nggak homogen lah kan. Jadi nggak sama lah di mana mereka melihat masalah. Ada yang punya perspektif beda-beda, ada yang emang ngelihat dari hasil doang, tapi ada juga yang ngelihat dari kerja keras gitu kan. Ya gimana pengalaman-pengalaman aja mereka gitu kan. Oke, bentar-bentar. eh Sebagai warga negara, sebenarnya kita punya peran apa sih di situasi yang seperti ini gitu loh. Nah, ini bagian yang paling penting sih. Jadi kita sebagai warga negara itu selain memiliki kewajiban, kita juga punya hak. Jadi hak kita di sini itu untuk menuntut keamanan dan pelindungan kepada pemerintah. Tapi di sisi lain, kita juga punya tanggung jawab untuk aktif mengawasi, mengajukan kritik, dan ikut mencari solusi bersama agar program ini berjalan dengan lancar. Nah, terus kita juga punya kewajiban nih. Kita itu nggak boleh asal nyebarin apa ya namanya, nyebarin berita gitu. Suka ada juga kan di sosial media yang nyebarin berita emang cuma buat provokasi gitu kan. Ada juga yang ngejadiin masalah ini tuh jadi hoax gitu. Jadi kayak misalnya hoax itu kayak pemerintah itu sengaja, contoh ya, contoh pemerintah itu sengaja bikin kayak gini biar apa-apa itu kita juga sebagai masyarakat yang upload itu punya kewajiban buat nggak provokasi sama nggak ngirim hoax. Terus kita juga sebagai yang tidak mengupload atau sebagai orang yang apa ya menerima informasi, kita juga harus bisa milih-milih berita gitu. Oke, berarti kita tuh perlu aktif juga ya, tapi juga tetap bertanggung jawab dalam cara kita berpartisipasi. Tepat banget. Jadi kritik itu boleh banget. Bahkan kritik itu harus ketika sesuatu hal itu tidak berjalan dengan semestinya. Tapi ketika kita mengkritik itu harus konstruktif. Seperti yang dibilang dia tadi, kita mengkritik itu harus mempunyai data yang lebih akurat. Jangan kita mengkritik itu tetapi kita eh, nggak ada data yang akurat gitu. Jadi tujuan kita mengkritik itu untuk perbaikan supaya kedepannya ini program ini bisa berjalan dengan baik dan bisa juga bermanfaat bagi semua orang. Ya, benar banget. Kekurangan dari kita sendiri, kita di Indonesia, masyarakat sama pemerintah masih belum bisa bersatu. Kita semua saling tidak percaya, memang mungkin karena pengalaman ya. Tapi sebenarnya sebuah negara itu ada karena kepercayaan, di mana pemerintah dan masyarakat itu bisa bersatu. Dan saya harap pemerintah dan masyarakat Indonesia bisa saling bantu lah dalam hal ini. Eh, karena gimana pun juga negara yang kuat itu butuh kerjasama antara yang di atas dan yang di bawahnya gitu kan supaya kejadian ini bisa pulih ke awal. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pulih, pemerintah terhadap masyarakat juga pulih nantinya. Oke, sampai juga kita di penghujung podcast kali ini ya guys. Jadi itu tadi adalah diskusi kita terhadap dampak kasus keracunan MBK dan kepercayaan publik di Indonesia. Sebelumnya juga mau terima kasih banget buat Diastra, Farhan, dan penonton-penonton kita yang nantinya kalian nonton. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast kami dan terima kasih buat Diastra dan Farhan udah pengen dan mau buat diskusi tentang masalah-masalah yang ada di Indonesia. Semoga diskusi ini bermanfaat dan memberikan perspektif baru tentang peran kita sebagai warga negara yang sadar dan aktif. Oke, sampai jumpa di episode-episode berikutnya.
Dadah.